Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alif Afifah, Irna Erawati, Alvin Fauziah, dan Ika Wulan Junianti akan menjelaskan materi mengenai Interactive Distance Based Learning atau IDBL. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari Interactive Distance Based Learning atau IDBL. Apa sih IDBL itu? Interactive Distance Based Learning atau IDBL adalah suatu media yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh yang menggunakan telepon atau video yang berpusat pada satu tempat kemudian dihubungkan dengan tempat lainnya. Dalam IDBL terdapat pemandu dan pendengar. Agar keduanya dapat terhubung, maka biasanya menggunakan suatu kontrol yang berupa fax, telepon, atau media lainnya yang memungkinkan. Sehingga di dalamnya terdapat desain, pengembangan, pengiriman, dan perbaikan. Setelah kita belajar mengenai pengertian, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai proses pengembangan IDBL itu sendiri. Dalam proses pengembangan IDBL terdapat 4 prosedur dalam pengembangannya. Di antaranya yang pertama, mengembangkan naskah dan materi, yang kedua, merekam dan mengedit video, yang ketiga, melatih presentasi, dan yang keempat, menyiarkan sesi tersebut. Untuk kegiatan pertama yaitu mengembangkan naskah dan materi. Untuk mengembangkan naskah dan materi, gunakan strategi penyampaian dan instruksional ditentukan dalam fase desain yang meliputi yang pertama, pembukaan atau pendahuluan, yang harus memiliki tidak lebih dari 30 karakter per baris dengan maksimum 9 baris per gambar. Kemudian, kita cocokkan aspek yang digunakan pada kamera seperti rasio dan lain-lain. Kemudian, kita simpan teks di zona aman. Yang ketiga, minimalkan kebutuhan untuk menulis pada overhead kosong atau pada grafik clip. Untuk yang terbaik penggunaan visual, persiapkan sebelumnya dan uji terlebih dahulu untuk melihatnya bagaimana penampilan mereka di depan kamera. Untuk yang keempat, bila Anda menggunakan field card, yang pertama, gunakan kertas off-white atau biru muda yang murah. Yang kedua, kertas bergaris biru muda mencegah tulisan di layar berjalan menanjak. Yang ketiga, potong kertas pas sesuai dengan format di layar. Yang terakhir, kertas bantalan agar tidak berpindah-pindah. Selanjutnya, saat Anda membuat slide, gunakan tampilan dengan ukuran besar meliputi bentuk font sederhana dan mudah dibaca. Selanjutnya yang terakhir, saat Anda menggunakan handout, jangan terlalu banyak teks pada handout. Kemudian sediakan handout secara online atau kirimkan materi kepada peserta sebelum sesi. Untuk kegiatan kedua yaitu merekam dan edit video. Rekam video dan mengeditnya, serta uji elemen media tambahan sesuai dengan skrip dan standar pengembangan pembelajaran. Ide yang bagus untuk memiliki garis besar rinci dalam menentukan kapan media tambahan seperti video, overhead, dan sebagainya dimasukkan ke dalam pembelajaran. Untuk kegiatan ketiga yaitu melatih presentasi. Dalam mempraktikkan presentasi, kita harus mengikuti skrip dan kerangka waktu yang ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, minta instruktur berlatih menggunakan teknologi. Yang kedua, tinjau pertimbangan pakaian dengan instruktur. Kemudian, langkah yang ketiga adalah instruktur mengikuti aturan untuk menampilkan materi dengan grup kecil di situs broadcast. Untuk kegiatan keempat, yaitu menyiarkan sesi materi. Perhatikan bahwa pemeliharaan sedikit lebih sulit untuk IDBL daripada untuk instruksi kelas. Beberapa sesi latihan tambahan mungkin perlu dijadwalkan untuk mengintegrasikan materi baru. Asisten pengajar dan peserta juga harus menerima salinan materi cetak.
Yang pertama, surat selamat datang kepada peserta yang menjelaskan sebanyak mungkin tentang isi dan struktur pembelajaran. Yang kedua, garis besar yang menggambarkan jumlah waktu yang akan dicurahkan untuk topik C atau buku kerja jika sesuai formulir informasi biografis untuk diisi dan dikembangkan oleh peserta. Yang ketiga, instruksi untuk menyelesaikan setiap aktivitas lokal seperti membuat pesan di layar sebelum waktu selesai. Selanjutnya adalah inti dari Interactive Design Based Learning atau IDBL ini adalah pelatihan yang diatur dengan baik dan dipimpin dalam struktur. Desain harus fokus pada interaksi yang dipahami dengan baik dan media yang terintegrasi. Implementasi membutuhkan instruktur yang selalu sadar akan penonton, teknologi, dan konten. IDBL ini dapat digunakan dalam kondisi pembelajaran yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Interactive Distance Based Learning atau IDBL. Kami mohon maaf apabila ada suatu kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.